Baik, sekarang kita bicara tentang kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu dengan kita bekerja sama dengan industri atau industri yang bekerja sama dengan kita. Ini tergantung. Nah, biasanya di universitas sudah ada kerjasama universitas dengan industri, ya. Nah, itu ada MOU dan MOE, ya. MOU itu MOU, Memorandum of Understanding. Kemudian ada MOA, Memorandum of Action. Jadi dari sini diturunkan ke sini, ya, MOE 1, MOE 2. Jadi misalnya universitas mungkin ada hubungan dengan Fakultas Teknik, nah di sini ekonomi di sini, Fakultas Hukum di sini. Jadi beberapa MOU itu bisa diturunkan menjadi beberapa MOU bisa diturunkan menjadi beberapa MOU. Nah, dari MOA ya, MOE ini bisa turun menjadi kontrak, ya, SPK. Surat apa ya? Pelaksana kegiatan. Artinya gini, inilah kontrak, ya. Kalau dia penelitian berarti kontrak penelitian, ya, kontrak penelitian. Nah, kontrak penelitian ini ada jadwal yang harus dipatuhi. Yang kedua, ada sumber dana yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, tentu di sini ada di ini semua ada di dalam sebuah ini semua ada di dalam proposal, ya. Jadi ini proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu di luar jadwal dan dana, tentu sumber dana tentu ada latar belakang, ya, kenapa itu dibuat, jadi masalahnya apa, masalah apa yang akan diselesaikan, itu tujuan penelitian, lalu menggunakan peralatan apa gitu, pengukurannya bagaimana, menganalisis datanya seperti apa untuk mendapatkan hasil. Nah, pertanyaan terakhir, apakah hasil itu bisa untuk menjawab pertanyaan penelitian atau penelitian itu atau tidak. Nah, baru setelah itu dibuat publikasinya. Publikasinya kalau dia dari industri mungkin dipertanggungjawabkan dulu presentasi ke industri, ya. Nanti barangkali bisa melahirkan paten, ya, atau melahirkan publikasi-publikasi. Itu secara bersama-sama. Nah, masalahnya judul, ya, kan kita bicara judul tadi. Nah, judul ini berarti dari yang ketiga tadi, dari industri ini. Bagaimana melihat judul dari industri, ya? Ada dua cara, ya. Sebenarnya tiga cara. Pertama, sendiri, self. Yang kedua disebut dengan bipartite atau bahasa Inggrisnya bipartite, ya. Yang ketiga, tripartite atau tripartite, ya. Kalau yang sendiri, yang secara personal langsung ke industri, mungkin ada ya temennya, ada bosnya itu kenal gitu, ya. Nah, itu artinya jendelanya jendela door to door. Atau bipartite, jadi di sini bipartite, di sini antara katakan universitas, saya bilang A, ya, A itu akademik, dan industri. Nih, jadi ada akademik, ada industri. Akademik misalnya di sini universitas, katakan kita USU, lebih
sempit fakultas teknik, lebih sempit departemen teknik mesin, lebih sempit contoh di saya IFRC, Impact Fracture Research Center, pusat riset impact dan keretakan. Nih. Nah, industri di sini ini juga banyak, jadi ada biasanya di sana ada R&D division, Research and Development Division, ya. Nah, kalau R&D ini tentu orang-orang di dalam ya orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan penelitian, menyelesaikan masalah, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga menyangkut divisi-divisi yang lain, ya, atau departemen lain. Jadi kalau misalnya itu ada di produksi, ya, departemen produksi. Jadi kalau bisa di Inalum ada departemen produksinya, ada masalah di produksi bilet atau lain-lainnya, ya. Atau di pembangkit. Nah, di PLN pembangkit misalnya. Pembangkit itu ada di Sicanang, ada di mana lagi ya? Pembangkit. Nah, Glugur ya, di Glugur. Si Bolga saya juga udah pernah ke sana dan ya banyak lagi yang lain yang dimiliki oleh PLN Pangkalan Susu ya. Nah, ini lain-lain. Jadi masalahnya langsung tadi saya katakan yang masuk ke industri ini ya, yang ke sini ini ya adalah bisa dosen, bisa mahasiswa gitu ya. Dosen itu peneliti. Nah, jadi setelah sampai di sini baru lahir satu tim lagi, tim baru, yaitu ada mahasiswa, ada dosen, ada staf industri. SDM industri yang berasal dari berbagai divisi di sana. Nah, ini masalahnya mereka presentasi, lalu bisa nggak nih dilakukan penelitian. Nah, dari situlah salah satunya, tentu ini kan nggak mudah juga ya, karena penyebabnya itu bisa macam-macam. Saya dulu pernah menyelesaikan satu masalah, diminta untuk mencek apa masalahnya ini, kenapa mesin-mesin turbin yang ada di, saya tidak boleh sebutkan nama perusahaannya ya, ini panas gitu ya, sehingga harus menggunakan oli yang jumlahnya besar, dan dari oli itu ini harus ada aditif, dan harga aditif itu lebih mahal. Why? Lalu di dalam muncul mungkin ini ada permainan nih antara supplier oli dan supplier aditif. Kita sebagai akademisi diminta ya untuk datang ke sana, kita datang. Nah, kita minta gambar tata letak desain, desainnya, tata letaknya, kita lihat gambarnya. Ya. Ternyata persoalannya, ya, wallahu alam ya, kalau memang ada permainan antara supplier ya dan petugas di sana, tetapi memang noise-nya itu sudah tidak normal. Kalau noise-nya dan getarannya udah nggak normal, itu something wrong dengan bantalan. Bantalan itu penyebabnya poros. Porosnya sudah tidak ya inline lagi gitu. Jadi itu, nah mereka tanya ini solusinya gimana Pak? Jadi solusinya ini harus overhaul dulu, harus shutdown. Oh nggak bisa shutdown, karena kalau kita shutdown per jam kerugian sekian. Ya, kalau tidak ada spare cadangan, maka tidak ada solusi lain kecuali ya jalankanlah seperti sekarang, pakai oli dan apa namanya tadi aditif yang berlebihan. Kalau tidak, suhu daripada mesin itu kan dia kan nggak bohong, kalau memang panas suhunya dibuat tinggi kan, nggak bisa bohong dia.
Nah, kalau dibiarkan bisa meledak. Itu pilihan. Jadi dari kasus itu, nah dari sana pimpinan apa? Pimpinan nanti akan membuat rapat khusus. Tapi karena tugas saya hanya untuk melihat penyebabnya, ya sampai di situ waktu itu. Jadi saya dibayar hanya untuk mengatakan kenapa ini terjadi. Jadi kalau sampai nanti penelitian, perbaikan, nah itu kontraknya lain lagi. Kira-kira seperti itu kalau judul dengan industri, ya. Ya, sampai di situ dulu kita coba diskusi lagi. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Saya Pak, Muhammad Syahri Ramadan Pak. Silakan sharing. Jadi waktu liburan kemarin, saya kan tinggalnya di Kuala Tanjung Pak. Ya, Di sana kan tempatnya industri. ya, Jadi abang saya kerjanya di bagian lab di pengolahan limbah kelapa sawit itu Pak. ya. Di situ mereka menggunakan bahan kimia yang diimpor dari Cina, itu menghabiskan satu hari itu 25 kilogram, dan 25 kilogram itu sampai 1 juta lebih gitu Pak untuk bahannya. Dan dikalkulasikan untuk per tahunnya untuk semuanya pengolahan limbah itu sampai 5 miliar lebih gitu Pak. Ya, Nah, jadi waktu itu saya dengar itu, saya langsung bilang sama abang saya, boleh nggak kalau misalnya saya mengambil sampel sebelum diolah limbah tadi dan sesudah diolah gitu kan Pak. maaf, limbah cair. Iya Pak, limbah cair Pak. Oke, berarti POME ya. Iya Pak. Nah, jadi di situ saya bilang, boleh nggak kalau misalnya saya masuk ke pengolahannya itu Pak gitu. Nah, itu kan sebelum masuk di mata kuliah metodologi ini kan Pak. Ya, Jadi kata abang saya nggak bisa katanya. Kalau misalnya untuk pengambilan limbah, kemudian ngambil data dari lab itu bisa. Cuma kalau misalnya untuk mau masuk ke situ kayaknya belum punya akses gitu kata abang saya kan Pak. ya, Nah, jadi saya ambil di situ limbahnya. Saya tanpa melihat bagaimana produksi mereka gitu Pak. Cuma mendengar aja Pak, melihat langsungnya tidak. ya, Nah, jadi saya bikin suatu suatu alat lah gitu ya Pak, untuk menyelesaikan masalah tentang estimasi biayanya gitu Pak, tidak terlalu mahal. Jadi saya gunakan untuk pengolahan limbahnya itu menggunakan material karbon aktif Pak. Nah, udah saya olah begitu, saya kirim hasilnya ke lab gitu kan Pak. Hasilnya untuk COD-nya tidak jauh beda gitu Pak. ya. Nah, yang saya pertanyakan itu Pak, untuk saya sekarang ini, apakah hasil yang saya lakukan itu bisa dibilang dengan kerjasama industri atau untuk sendiri perorangan Pak? Kalau ada kerjasama, itu jelas hitam di atas putih kerjasama. Itu kuncinya. Jadi MOU, MOA, kontrak. Tapi kalau limbah itu diambil sendiri di luar dari area komplek, katakanlah dia udah mengalir ke sungai, kan? Ini di mana diambil? Limbahnya itu Pak masih limbah asli, limbah murni Pak, belum diolah, belum diapakan ke sungai. Oh, masuk sendiri, akses, Ya Pak. ya istilahnya tanpa sepengetahuan industri. Untuk kepala labnya tahu sih Pak diambil itu. Katanya kalau untuk penelitian nggak apa-apa diambil aja gitu katanya Pak. Ya, satu langkah lagi ya kenapa enggak legalitasnya, misalnya dari teknik mesin, fakultas itu nanti barangkali misalnya pembimbingnya ini siapa misalnya? Belum Pak, saya cuma inisiatif sendiri aja karena kemarin mau ikut PKM kan Pak. Jadi saya melihat masalah di pabrik itu gitu Pak. Ya, artinya gini, kalau data itu kita ambil tanpa sepengetahuan,
Nah, itu kalau kita publikasikan ya kan, kita pada posisi secara hukum itu salah ya. Iya. Jadi memang kita harus izin secara legal lah kerjasama. Dan kepala lab itu ya barangkali dia kan nggak membayangkan ini sampai di mana kan gitu kan. Kalau Iya. hanya untuk meneliti, tidak dipublikasikan, tidak, itu barangkali ya tidak ada masalah ya. Tapi kalau nanti jadi publikasi, jadi judul skripsi, kemudian ada kewajiban publikasi kan. Nah ini yang jadi masalah, makanya saya bilang kalau memang Mas tertarik dengan sini, ya diteruskan aja legalitasnya. Kalau untuk PKM tentu ini juga bisa bicara ya, bisa bicara dengan pihak industri. Saya kira mungkin welcome mereka itu, tanpa harus menyebutkan Muhammad Syahri, nggak perlu menyebutkan nama perusahaannya ya. Iya, Pak. Saya kira itu bisa dibicarakan itu. Tapi intinya adalah namanya penelitian itu harus ada kerjasama ya. Kecuali itu kita ambil di public area. Dia sudah mengalir ke sungai. Sungai. Sungai itu milik siapa? Ya. Ya kan? Nah, nggak ada Yang masalah. Kita yang banyak saya orang meneliti mengambil sampel dari sungai. Dan ya, Pak. penyebabnya nggak satu kan? Iya, Pak. Satu. Jadi bagaimana metode pengambilan sampel sehingga akhirnya kita bisa membuat satu kesimpulan. Wah, ini ada unsur ini ada unsur ini, ada unsur ini. Gitu. Ya. Iya, Pak. Yang Kalau karena tidak kemarin nanti itu dimanfaatkan oleh LSM yang ya tahulah nanti. ada yang kemarin itu kan, Pak, waktu mau masuk ke labnya dibilangnya nggak boleh masuk ke lab. Misalnya ada masalah apapun itu, kata bang saya kan, Pak, di perusahaan ini nggak boleh idealis sekali gitu katanya gitu, Pak. Jadi saya belum bisa punya akses ke lab gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ya gitulah di Indonesia ya. Nah, tapi seperti di PTPM 3 itu udah kerjasama dengan USU ya. Oh Mungkin iya, Prof. Pak. Irfan nanti bisa tanya ke Prof. Irfan di Teknik Kimia. Jadi 3 beliau itu POME ya, POME itu Palm Oil Meal Effluent, yaitu limbah cair kelapa sawit yang selama ini masuk ke dalam apa namanya itu danau-danau buangan ya. Iya, Pak. Nah itu diambil limbahnya dibawa ke USU, itu tempatnya di LPPM, tapi ini mau dipindahin ke dalam ya, karena itu mau di upgrade lah. Nah di situ dirubah menjadi biogas, menjadi pupuk, nah, malah ya. Tapi yang terkumpul di situ itu oleh mereka memang diinikan dulu ya, karena memang ada apa namanya kewajiban kendal ya. Jadi memang harus dimurnikan ya, nggak 100% lah. Tapi sebelum dialirkan itu pasti akan melalui sebuah treatment. Nah itu syarat izin berdiri pabrik itu. Ya. Kadang-kadang di tengah jalan itu cenderungan untuk salah gunakan ada. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan ya. Ini kuliah ini memang kita harus banyak berdiskusi, berlatih. Sama seperti pelajaran berenang. Jadi kalau kita tidak sering-sering berenang, hanya baca buku, masuk ke kolam atau masuk ke paret tenggelam. Ya. Saya ingin tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Jadi, Pak, kalau kita ingin meneliti di suatu industri gitu kan, Pak, untuk mengambil data-data di sana, Pak, data-data dari masalah yang ingin kita teliti, kita datang ke industrinya itu secara personal boleh gitu, Pak? Secara personal, Iya. ya boleh aja kalau nggak dicegat sama satpam.
Enggak lah, enggak begitu ya. Jadi kalau kita ingin meneliti, ya surat dulu. Jadi ada assalamualaikumnya lah, soalnya. Itu siapa yang mengirim surat dari dekan ya, dari dekan ke tentu dari lab, dari departemen dan atau peneliti lah di sini calon pembimbingnya atau kamu sendiri karena ikut kegiatan sesuatu ya, itu disurati bahwa di dalam kita sudah punya channel. Nah, itu hanya untuk mempermudah, tapi legalitasnya tetap harus kita jalanin gitu. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu kita dituduh kriminal masuk pula, ya kan. Kalau dengan cara legal malah dapat biaya penelitian. Itu enaknya ya. Karena sekarang kan ada CSR. Ya. Itu yang akan saya bicarakan. Ini untuk jam berapa? Oh, tinggal 6 menit ya. Nah, tentang bagaimana nanti tripartit saya belum, kayaknya sampai setengah 12 ya? 11.50 Pak. 11.50. Oh, masih ada waktu sedikit lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan. Ilham. Absen nanti saja, kamu dengar kuliah dulu, Tafa. Iya Pak, sambil nengok Pak. Oh, oke. Karena kamu nanti nggak paham. Rugi ya, karena ini kuliah mahal ini. Kuliah ini mahal. Textbooknya bukan nggak ada ya, tapi karena ya saya ini aja kerja saya, jadi ya saya bisa ngomong langsung ya. Alhamdulillah sekarang ada iPad, saya gabungkan dengan notebook ya, MacBook. Saya bisa pakai Notability, OBS kamera ya. Jadi sekarang ini gara-gara COVID ini kita ambil yang positifnya lah. Kita bisa berkomunikasi di sini. Walaupun kadang-kadang gaptek juga. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut dikit lagi ya. Ya. Kelihatan screen ya? Kelihatan Pak. Oke, sekarang kita bicara. Kelihatan Pak. Tadi ada bipartit, sekarang kita bicara tripartit atau bahasa Inggrisnya tripartite ya, tripartite. Jadi ada 3, 1, 2, 3. 1 itu apa? Akademik. Ya, akademik itu apa? Ya, universitas. Universitas sampai ke laboratorium ya. Jadi ada di sana di akademik itu nanti ada profesor di sana, ada peneliti, ada mahasiswa ya. Nah, mahasiswa pun ini dibagi 3. Ada mahasiswa S1, ada S2, ada S3. S-teler nggak ada ya. Jadi S1, S2, S3. R ini researcher ya, researcher. P itu profesor, jadi nggak semua researcher profesor. Tapi setiap profesor itu wajib menjadi researcher. Oke, nah sekarang di sini adalah industri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di industri itu ada ya, ada R&D-nya ya, ada divisi-divisi lain ya, divisi. Nah, berarti sama seperti tadi di industri itu, di situ ada SDM-nya, sumber daya manusianya, penelitinya ada di sana. Dia juga
punya fasilitas lab, ya, dia punya fasilitas lab. Nah sekarang apa yang ada di, oh ya yang paling penting dia punya dana gitu ya. Dia punya dana juga. Ini di sini juga ada dana. Ini ada dana. Itu research fund ya. Nah di sini government ini bisa local government, bisa juga center government. Jadi ini bisa pemerintah pusat yang memiliki program kerjasama tripartit. Ada sekarang ya, di Dikti juga ada nih kerjasama tripartit. Artinya pemerintah menyiapkan anggaran penelitian apabila penelitian itu dilakukan bekerjasama dengan industri. Apa tugas daripada pemerintah di sini? Dia tidak lebih sebagai mediator, ya, fasilitator. Ya, ada kebijakan, ada undang-undang, ada segala macam di government ini ada yang harus ditegakkan. Jadi kalau dia di tingkat daerah, katakanlah ini di Sumatera Utara, ada perusahaan, katakan misalnya, oke, Inalum lah kita katakan ya. Inalum itu berarti dia masuk di sini, industri. Oke. Akademik di sini ada DTM, Departemen Teknik Mesin. Government-nya mungkin ini dengan Bapeda, ya, Bapeda. Ya bisa juga yang lain ya. Akademik ini bisa berkoordinasi dengan universitas lain dalam dan luar negeri. Ya, silakan aja. Atau dengan pusat riset yang lain, pusat riset. Misalnya kalau di Medan tuh ada PPKS. Pusat PPKS, Pusat Penelitian K itu apa ya? Kelapa sawit ya. Pusat Penelitian Kelapa Sawit ya, PPKS. Nah, tapi karena ini nggak ada hubungan dengan contoh Inalum, mungkin dengan PPKS nggak cocok, mungkin ya. Jadi kita pilih misalnya apa kayak gitu ya, pusat industri yang ada di sini, pusat inkubasi industri atau apa namanya di sini ada. Nah ini bisa bekerja sama ya dari si titik. Nah sekarang lihat, saya ingin bicara dulu dari sisi apa ya? Ini banyak aspek nih. Waktu kita tinggal 9 menit. Oke, saya coba ya. Pertama, perlu kita sadari bahwa orang kampus, orang akademik, orang industri, government, ini memiliki, pertama dulu ya, karakteristik yang berbeda. Ya. Kenapa? Karena iklim kerjanya berbeda. Ya, saya nggak nuduh lah. Kalau industri barangkali udah terbiasa disiplin, ya kan. Nah, kalau dari akademik ini paling nggak sabar nih kalau udah nunggu-nunggu, ya. Jadi ketemuan jam sekian, nah terlambat, ya kan. Nah, atau ini deadline-nya tenggat waktu harus disampaikan laporan tanggal sekian, ini bisa lambat. Jadi ini harus di apa dulu, kesamaan dulu ya. Jadi common problem itu harus dicari dan saling untuk menguatkan. Dari awal itu harus duduk membuat sebuah komitmen. Yang kedua, siapa punya apa gitu. Jadi tadi misalnya di sini punya ilmu.
tetapi dana penelitiannya sedikit. Maka industri dia punya dana penelitian, katakanlah misalnya CSR. Pernah dengar CSR ya? Pernah dengar? Ini dana community services ya, untuk pelayanan masyarakat ya, yang memang disiapkan, wajib disiapkan oleh industri. Nah, kadang-kadang bisa diam-diam ini, makanya di sini perlu campur tangan pemerintah, ya, baru bisa membuat sebuah program tripartit ya. Ini saya singkat dengan tripartit. Ini dia. Nah, jadi salah satu programnya itu kan ada proposal. Kalau menyangkut penelitian, buat proposal penelitian, ya, survei, ya, apalagi banyak nih program yang bisa dibuat. Tapi karena ini kuliah metode penelitian, maka kita buat programnya adalah program penelitian. Jadi legalitasnya ini memang harus dari awal, itu yang diutamakan dulu, legalitas. Habis itu baru bicara teknis. Jadi berapa bulan dosen dan mahasiswa itu harus magang dulu ke industri. Jadi nggak ujuk-ujuk orang industri itu ngasih tahu, ini loh masalahnya. Nggak gitu ya. Jadi ya pengalaman saya, jarang ada industri yang mau terus terang, ya seperti Heru bilang tadi, mau terus terang ngasih tahu masalahnya. Ya. Jadi oleh karena itu, program kerja praktek sebenarnya yang paling baik itu bukan hanya mahasiswa, tapi juga kerja praktek bersama dosen. Itu bisa melihat apa masalah besar. Nih, masalah besar ada di sini. Saya ganti warna ya biar. Masalah besarnya apa gitu. Jadi ini main problem. Inilah topik. Baru dari sini disusun topik-topik kecil. Atau judul-judul kecil penelitian. Jadi kalau di sini, ini aja udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau topik ini dikerjakan oleh 2 atau 3 mahasiswa, 2-2 saja, ini sudah melahirkan 10 mahasiswa. Ya, 10 judul penelitian. Ya, untuk menyelesaikan, jangan lupa, untuk menyelesaikan masalah besarnya. Jadi walaupun ini kelihatannya parsial, pada akhirnya ini untuk menyelesaikan masalah besarnya. Bagaimana strateginya, itu akan kita bahas nanti, karena ini sangat teknis. Ya, kita bahas pada pertemuan yang berikut ya. Saya kembali dulu. Oke. Bagaimana menurut kalian ini, tambah menarik atau tambah gimana nih? Atau tambah bingung kalian? Gimana? Coba mohon pendapat dulu. Pendapat dari ketua kelas dulu lah. Tafa gimana? Sama satu orang lagi, siapa ketua kelas? Si hadir hari ini, masih di Brandan. Kalau saya Pak, kalau menurut saya sendiri Pak, kalau membahas mengenai satu-satu topik Pak, dari kawan-kawan ada saran-saran dari kawan-kawan, itu semakin menarik Pak, sehingga mahasiswa bisa dapat mudah mengerti Pak. Ya, jadi makanya saya minta tulis 3 judul dari topik, ya kan? Iya Pak. Tapi ini kan membuka wawasan dulu, dari wawasan itu secara paralel dalam bentuk tugas. Nah, makanya tugas itu dikerjakan. Apa judul?
yang Bapak kirim itu untuk tugas nanti, Pak. Tugas minggu depan. Untuk minggu depan, Pak. Nah, Baik, Pak. minggu depan. Tapi dari sekarang udah bisa didiskusikan. Nanti diskusikan ke grup. Yang mau tanya silakan. Karena enaknya kuliah online ini, ya dosennya ya memang ya 24 jam lah. Kecuali saya tidur kan. Pokoknya kalau saya lihat ada pertanyaan saya jawab ya. Pada saat saya tidak sibuk. Ada lagi? Gimana nih kesannya? Sudah terbuka sedikit kira-kira wawasan kalian tentang penelitian ini? Ini baru pertemuan kedua kan? Gimana nih? Ini yang hadir ada 20 berapa nih? 24. Gideon Sipautar, coba semua hidupkan video dulu karena kita mau foto nih kan juga. Ya, Gideon Sipahutar, what's your impression about this class? You may say in English or Japanese, Arabic. Bahasa Batak saya hanya tahu ahado. Ya, silakan. Gideon nanti harus ke Jepang ya, karena ada Gideon di sana. Dua pertemuan ini saya rasa, izin Pak, Ya, kalau yang saya rasakan dua pertemuan ini masih berjalan lancar Pak, masih kondusif, dapat dimengerti Pak. dia dapat dimengerti apa yang dipahamin itu. Kamu udah buat tugas belum? Tugas udah Pak. Yang Tugas pertama, yang terakhir sudah? belum Pak. Hah? Belum Pak. Ya itu, kalau memang kondusif. Izin Pak, udah saya kirim ke Tafa Pak, sudah. Yang tugas Yang pertama? tiga bagian itu Pak, iya. Oh ya kan hari ini terakhir, karena diperpanjang Iya, Pak, kan? Perpanjang ya. Iya. Jadi kita ini melengkapi dengan studi kasus yang ada di channel YouTube saya, kemudian studi kasus dari pengalaman kalian masing-masing, ya, bacaan kita gitu ya. Tapi bagian paling sulit dari bagaimana membuat orang suka meneliti ya adalah ketika kita bisa membuka diri ya, membuka diri untuk suka dulu. Ya, jadi ada konsep ikigai yang silakan nanti nonton di tentang ikigai di salah satu konten ya. Jadi pertama itu memang kita harus kedepankan love dulu. Ya. Kalau passion karena kayaknya nggak ada pilihan lah untuk sementara ini karena nanti harus menyelesaikan menyelesaikan studinya. Jadi memang harus meneliti, nggak ada pilihan ya. Tapi kalau kita udah bagaimana berusaha untuk senang, untuk meneliti, saya kira kita bisa bangun passion kita ya. Andika, si Hombing. Waktu kita tinggal berapa menit? 6 menit ya? Ya silakan Andika. You want to say something? Atau saya tanya boleh? Wajahnya nggak kelihatan Andika. Coba frame-nya yang bagus. Ya, oke. Iya Pak, maaf Pak. Saya tanya ya. Atau ada yang ingin impressionnya dulu apa? Tadi ngikutin? Ngikutin Pak. Oh, apa? Paham? Apa yang kamu pahami?
hari ini kita bahas apa ya? Kira-kira aja. Tentang ini Pak, apa namanya? Apa namanya? Apa ya? Apa dong? Mana catatannya? Nggak ada. Kan dicatat mestinya. Ya, kita hari ini bahas apa? Mungkin ada yang bisa bantu, Irfan Maulana, bahas apa? Irfan? Pak. Ya? Bahas apa hari ini? Wow, Abdillah, silakan. Abdillah Ahmad. Topik penelitian Pak. Ya, topik penelitian, ujungnya judul ya, judul penelitian. Baik, saya sebelum kita tutup, saya buat resume dulu ya dengan men-share screen kembali. Ya, kelihatan ini? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Sebentar ya. Jadi pertama itu yang kita bicara pada hari ini adalah topik penelitian, di mana topik ini kita bisa dapatkan secara masing-masing ya pribadi atau melalui dosen, pembimbing, P, atau melalui apa industri ya, gitu ya ceritanya tadi kan? Ya. Iya Pak. Kalau namanya payung penelitian, barangkali nanti kalian bisa tuliskan di buku catatan apa itu payung penelitian atau roadmap penelitian. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau ngantuk, ya terus terang aja, kalau misalnya, tadi ada pertanyaan malah ya. Nah kemudian kalau dengan industri berarti ada MOU, ada, ya, jadi ada MOU, Memorandum of Understanding atau MOA, ya. Jadi dari satu MOU itu bisa banyak MOA yang didapat. Kemudian dari MOA bisa diturunkan menjadi satu kontrak penelitian. Nah dalam kontrak penelitian itu ada jadwal, ada dana. Tentu ini bagian dari proposal penelitian. Ya, itu yang dengan industri. Terakhir tadi saya bicara tentang bagaimana kalau dia tripartit. Jadi kalau ini bipartit sih nggak ada masalah karena ini udah tadi ya, ini sudah. Jadi kalau dia tripartit maka ya tentang ini bipartit ya. Bipartit itu bisa antara USU itu siapa? Ada FT, ada DTM, ada lab. Industri itu di sana ada divisi riset dan development-nya, ada divisi-divisi lain ya, sampai ke unit produksi barangkali. Nah di industri dia punya orang di sana, punya uang, punya dana ya, punya segala macam ya. Yang jelas dia punya problem. Nah, sekarang yang terakhir tadi saya bicara dengan tripartit. Jadi tripartit itu kerjasama akademik, industri, dan government. Baik itu local government maupun central government. Nah, universitas ini bisa bekerja sama lagi dengan universitas yang lain, dengan pusat-pusat riset yang lain, ya kan? Kemudian
di universitas itu ada profesor, ada peneliti, ada mahasiswa. Tentu biasanya juga disiapkan dana itu. Ya. Nah, di industri tadi saya sudah jelaskan, ada dana CSR ya, kemudian ada masalah-masalah di sana, mereka juga punya laboratorium, punya SDM. Nah, di government mereka berfungsi sebagai mediator. Saya tadi baru bicara karakteristik ketiga mereka ya. Sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa ini ada manfaat. Industri dengan membantu universitas, membantu lab, ini akan lahir alumni-alumni yang baik, yang berkualitas, yang bagus. Ini masuk ke sini, ya. Nah, kalau ini maju, ini banyak untungnya. Ini kan tax, ya, pajak masuk ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga dapat tambahan APBD dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi bukan hanya perusahaan daerah ya. Nah, tentu antara government dan akademik ini banyak sekali yang bisa di benefit yang dapat dikerjakan. Samping memang alumni-alumni bisa bekerja di jajaran pemerintahan, tetapi paling tidak pemerintahan ini juga punya program penelitian, terutama kerjasama ke daerah-daerah, ke kabupaten-kabupaten yang perlu sentuhan. Nah, dengan adanya sekarang program Kampus Merdeka, jadi tentu ini tripartit ini sangat dibutuhkan. Nanti ini adalah program apa yang harus dibuat program tripartit sehingga melahirkan topik penelitian dalam industri. Ada topik utamanya dan ada topik-topik kecil. Jadi kalau satu topik kecil itu katakanlah judul penelitian dikerjakan oleh 2 orang mahasiswa, kalau ada 5 berarti ada 10 mahasiswa yang bisa terlibat di sana. Ya. Jadi itu kira-kira resume kuliah kita. Dapat resumenya? Andika, paham? Kamu bisa dengar Andika tadi? Kesimpulan yang saya jelaskan? Untuk semuanya tadi bisa mendengar ya? Kesimpulan itu ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kita udah habis waktu ya? Sudah, Pak. Silakan ambil screenshot ya. Silakan. Siapa ini yang punya komputer? Jangan lupa senyum. Oke. Jangan lupa videonya dihidupkan. Yang hitam ini backlight seperti Edward. Coba putar sedikit ya. Putar, oke. Yang hanya nampak kepala, coba duduk tegak. Ya, saya kan udah kasih contoh nih. Udah kasih contoh. Kalau pegang gini kelihatan, coba pegang gini. Kalau kelihatan kepala kalian itu betul. Coba pegang semuanya. Ini coba pegang. Nggak kelihatan. Kalau pegang ini kelihatan, itu baru betul. Iya, gitu. Tapi kalau enggak, contohnya nih si Irfan coba tegak lagi. Oke. Ini semua ada tata caranya gitu ya. Oke, sudah diambil? Siapa yang foto nih? Apa? Minta tolong dulu yang punya laptop. Sudah, Pak. Laptop. Yang punya laptop, tolong dulu. Sudah, Pak. Sudah. Tinggalannya laptopnya di Medan, Pak. Layar kedua, berapa layar semua? Screen. Satu Ada aja? 2, Pak. 2, oke. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Ada di sini yang belum subscribe ini? Sudah, Pak.
Sudah Pak. Walah, Pak. Sudah, Pak. Skerdon, Pak. Skerdon. Mantap kan? Skerdon, Pak. Mantap, mantap. Jadi tolong di-share lah banyak-banyak. Skerdon, Pak. Oke, Pak, siap Pak. Karena Siap. ilmu ya, ilmu itu sangat penting. Dan saya karena COVID inilah makanya berpikir gimana caranya sharing. Alhamdulillah dengan Zoom ini ya, iPad kita bisa sharing dan YouTube. Oke, sekian dulu. Mari. Pak, permisi, Pak. Ya. Mau nanya, Pak, tentang absen kita udah ada nggak yang dikeluarkan dari jurusan, Pak? Soalnya takutnya nanti pas kayak ujian nggak ada keluar nilai ya, Pak. Kayak Loh, Kafa, saya kan udah kirim, Kafa. Udah, Pak. Backup. Itu dari jurusan loh. Udah Pak, Sudah kan? udah Pak. Sudah. tolong Tafa ya. Udah dikirim di grup, Bob. Makanya sering-sering buka grup, Bob. Iya, Bobby harus sering-sering ya. Bob. Baik. Nonton YouTube terus, Pak. Makanya jarang buka grup, Pak. Sering-sering lah bersinggah ke apa ini. Kita kan nggak bisa kopi darat nih, bisa cuman dari layar aja. Baik, gitu aja ya. Selamat siang semuanya. Yang Pak. Jam 8 juga ya, udah jam Ya, 12. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.